Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran IPA kelas 8 semester 1 untuk pertemuan yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Bagian yang pertama adalah rangka manusia. Nah, diharapkan peserta didik nanti dapat mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Jadi, tonton sampai selesai video ini. Nah, gerak pada manusia itu termasuk jenis gerak aktif. Nah, didukung oleh alat gerak berupa tulang dan otot. Tulang atau rangka yaitu kumpulan dari tulang penyusun tubuh. Adapun fungsi dari tulang atau rangka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif. Ingat, tulang sebagai alat gerak pasif karena tulang digerakkan oleh otot, sehingga otot sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif. Yang kedua, perhatikan gambar ini. Yang ini adalah tulang, kemudian di sekeliling tulang itu adalah otot. Jadi otot itu melekat pada tulang. Nah, sehingga fungsi rangka yang kedua adalah tempat melekatnya otot. Kemudian yang ketiga adalah memberi bentuk tubuh. Misalnya ada tulang tengkorak. Jika tulang tengkoraknya itu berbentuk bulat, maka wajah kita juga akan berbentuk bulat. Jika berbentuk oval tengkorak kita, maka wajahnya juga akan oval. Demikian pula yang lainnya. Ini baru bentuk dari tengkoraknya. Kemudian kalau rangkanya itu adalah tinggi, maka tubuh kita juga memiliki ukuran yang tinggi. Itu fungsi rangka yang ketiga. Yang keempat adalah menopang tubuh. Tanpa adanya rangka, maka tubuh tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Berikutnya, fungsi rangka yang kelima adalah melindungi organ dalam. Perhatikan contohnya. Di sini ada tengkorak, di dalam tengkorak ada otak. Otak itu adalah organ yang lunak, sedangkan tengkorak adalah keras gitu sifatnya ya, sehingga organ yang lunak ini akan terlindungi oleh rangka. Kemudian contoh yang kedua, ini ada paru-paru yang dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian fungsi yang keenam adalah tempat pembuatan sel darah ya, yaitu di sumsum tulang. Nah, berikutnya bagian kedua, struktur tulang. Nah, jadi perhatikan bagian dari tulang berikut ini. Ini ada epifisis, kemudian bagian ini adalah cakra epifisis, kemudian dari sini sampai sini adalah diafisis. Kemudian lapisan paling luar di sini adalah periosteum. Kemudian adapun struktur seluler tulang, jika tulang itu kita buka, kita amati struktur bagian dalamnya, maka ada garis-garis melingkar. Ini adalah lamela. Karena melingkarnya itu konsentris, maka disebut dengan lamela konsentris. Kemudian di sini ada kanal di antara lamela itu ada penghubung, yaitu kanalikuli. Kemudian di bagian tengah tulang ini ada saluran Havers gitu ya, yang berisi pembuluh darah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga ada sel-sel tulang.
atau disebut juga osteosit. Berikutnya, perhatikan kalau ini adalah penampang dari samping ya, kemudian yang ini lihat yang tadi ada saluran Havertz di sini. Nah, ini yang biru dan merah ini adalah pembuluh darah pada saluran Havertz. Kemudian ini ada di antaranya itu ada tulang kompak ya, penyusunnya. Nah, periosteumnya di sini kita kelupas begitu. Nah, kemudian yang ini ada osteosit, ini adalah sel tulang. Di tepinya ada lacuna dan ada canaliculi. Jenis tulang penyusun tubuh. Nah, ada rangka aksial yang berfungsi melindungi organ dalam dan menopang tubuh, yaitu yang mana? Yang ini, dari tengkorak sampai ke sini ya. Terdiri dari tulang tengkorak, tulang pendengaran, tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Selebihnya adalah rangka apendikular yang fungsinya adalah rangka penyusun anggota gerak, yaitu pada tangan dan kaki. Nah, perhatikan ini. Kalau saya close, itu tadi ada di sini ya. Nah, ini kita bisa gerakkan seperti inilah bentuk rangka manusia. Perhatikan, kalian bisa mengamati setiap bagiannya, menghitung setiap ruas-ruasnya ada berapa. Misalnya kalian hitung ini ruas tulang belakang itu ada berapa, kemudian tulang rusuknya itu ada berapa pasang, kalian bisa hitung. Nah, ini adalah nama-nama tulang. Perhatikan, ada tulang bagian tengkorak ya, kita pelajari, mari. Nah, ini ada tulang ubun-ubun di sini, ada tulang kepala belakang, ada tulang dahi di sini. Ini ya. Kemudian tulang baji di sini, tulang air mata di sini, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, tulang pelipis. Itu penyusun tulang tengkorak. Berikutnya bagian tulang rusuk. Nah, di sini ada yang depan adalah tulang dada, ya, ada kepala, ada badan, ada taju pedang. Kemudian yang bagian atas ini tulang rusuk sejati, jumlahnya ada 7 pasang, yaitu yang ke depan sampai di tulang dada. Kemudian ada tulang rusuk palsu, yaitu ujungnya yang ke depan itu menyatu. Kemudian ada tulang rusuk melayang di sini yang ada di belakang ya, yang tidak sampai ke depan. Ini ada 2 pasang. Nah, kemudian yang bagian belakang ada tulang belakang. Nah, bagian dari tulang belakang yang paling atas itu ada tulang atlas yang langsung berhubungan dengan tulang tengkorak. Kemudian ada tulang leher, ada 7 ruas. Kemudian ada tulang punggung, ada 12 ruas. Kemudian 5 ruas di bawahnya ada tulang pinggang, dan yang paling bawah ada tulang kelangkang dan tulang ekor. Nah, pada bagian ini, lihat ini tulang kelangkang bentuknya seperti ini. Yang ini ada tulang ekor. Letaknya di sini ya. Selanjutnya, nah kita ke atas.
ini ada tulang belikat, yang ini tulang belikat yang ada di belakang ya. Kemudian yang di depan yang ini namanya tulang selangka, tulang selangka. Nah, tulang selangka dan tulang belikat membentuk tulang gelang bahu, tulang bahu manusia ya. Kemudian ke samping ada tulang anggota gerak atas yaitu tangan, dan tulang anggota gerak bawah ada bagian kaki. Nah, untuk tulang anggota gerak atas ini yang di atas ada tulang lengan atas, kemudian di bawahnya tulang lengan bawah itu terdiri dari tulang pengumpil yang lurusnya jempol. Nah, diingat polpel, jempol pengumpil. Kemudian yang di sampingnya ada tulang hasta. Kemudian yang di telapak tangan ada tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan, lalu tulang jari tangan. Kemudian untuk bagian kaki, yang atas adalah tulang paha, kemudian ada tulang tempurung lutut yang bulat ini, kemudian yang di bawah yang bagian depan tulang kering, yang belakang tulang betis. Kemudian yang di telapak kaki ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Berikutnya, nah di sini ada tulang gelang panggul ya, yang seperti ini bentuknya. Ini yang bagian atas ini adalah tulang usus, kemudian yang ini tulang duduk, dan yang ini adalah tulang kemaluan. Itu bagian dari tulang gelang panggul. Nah, kemudian bentuk tulang manusia itu bisa dibedakan menjadi ada tulang pipa, biasanya panjang, maka disebut juga dengan tulang panjang, yang di dalamnya itu berongga seperti pipa ya. Kemudian ada tulang pipih, bentuknya pipih. Kemudian ada tulang pendek, biasanya membulat. Kemudian ada tulang tidak beraturan. Nah, setelah ini kalian bisa mengelompokkan nama-nama tulang yang disebut baru saja itu ke dalam bentuk tulang ini, mana saja yang termasuk tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Kemudian perhatikan bagian-bagian tulang pipa yang ini ya. Tulang pipa kalau dipotong maka dalamnya seperti ini. Seperti tadi sudah disebut ya, ada epifis, metafis, diafis, dan di sini juga epifis lagi. Nah, kemudian jenis tulang berdasarkan sel penyusunnya dibedakan jadi dua, tulang rawan dan tulang keras. Perhatikan perbedaannya. Kalau tulang rawan itu tersusun atas sel-sel tulang rawan yaitu kondroblast dan kondrosit. Matriksnya disebut kondrin yang mengandung kadar kolagen tinggi, tetapi kadar kalsiumnya sedikit. Bersifat lentur dan elastis, contohnya pada daun telinga dan cuping hidung. Untuk tulang keras ini tersusun atas sel-sel tulang keras yaitu osteosit. Matriksnya mengandung kadar kolagen sedikit tetapi kalsiumnya tinggi. Bersifat keras, contohnya pada tulang betis misalnya. Berikutnya, jenis tulang keras berdasarkan struktur matriksnya masih dibedakan jadi ada tulang spons dan tulang kompak. Nah, ini tulang spons, maka strukturnya itu berongga-rongga di dalamnya ya. Nah, kemudian untuk tulang kompak itu padat. Nah, kita akan mengenal yang namanya osifikasi, di mana ada proses ketika sel-sel tulang rawan ini berkembang menjadi penyusun tulang keras yaitu osteosit. Itu ya, prosesnya adalah yang pertama itu diawali dari bagian tengah tulang atau
atau dikenal dengan pusat osifikasi primer. Nah, ini lambat laun itu akan membentuk rongga. Rongga ini kemudian akan diisi oleh pembuluh darah. Pembuluh darah ini yang akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang menjadi keras. Lalu proses osifikasi meluas ke seluruh tulang sesuai dengan arah pertumbuhan tulang. Perhatikan gambarnya berikut ini. Awalnya adalah tulang rawan, kemudian yang akhirnya sudah menjadi tulang keras. Ini osifikasi yang pertama, osifikasi primer, kemudian osifikasi yang kedua. Demikian pembelajaran untuk bagian yang pertama pada sistem gerak pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.